Maraknya kampanye hitam dan negatif disebut ikut mempengaruhi elektabilitas atau tingkat keterpilihan calon presiden. Untuk melihatnya, mari kita simak hasil survei Indobarometer dan lingkaran survei berikut ini. Bagaimana hasil dari Indobarometer? Saat ini Jokowi 49,9%, sementara Prabowo 36,5%. Ada 11% lagi yang belum memutuskan. Ini sumber Indobarometer 28 Mei sampai 4 Juni 2014 yang dilakukan di 33 provinsi. Jumlah respondennya sekitar 1.200. Kemudian, bagaimana dari lingkaran survei Indonesia? Jokowi 45% dan Prabowo Subianto 38,7%. Pada tanggal 1 sampai 9 Juni 2014. Ini saya mau bilang pertandingan seru. Ini baru pertandingan. Iya, saya dalam 1-2 hari kemarin ini memang menanyakan perkembangan terakhir, karena survei terakhir ini kan sudah cukup lama ya, jadi bisa lihat bahwa itu pertumbuhannya sangat lama kata Mas Tanto. Tetapi memang kejar-kejaran. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak mereka mengatakan kalaupun salah satu diantaranya menang, itu akan sangat tipis. Tetapi kita kan masih punya waktu berapa lama, Mas? Masih ada 2 minggu lagi. 2 minggu. Saya orang yang percaya bahwa sekarang ini seperti saya, mungkin juga publik sedang mempelajari semua tentang kandidat. Dan keputusan memang akan menjelang akhir pada saat pemilihan. Walaupun di antara ini memang sudah ada yang memutuskan pasti. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya yang namanya gap 7% tadi ya, itu kalau two way election itu sangat tinggi. Sangat tinggi gapnya. Kalau 2 ya? 7 itu ya 2 calon. Mungkin di sini ada sedikit kekhawatiran kalau kita merujuk kepada apa yang berkembang ya. Kalau kita sambungkan juga dengan margin error. Sebentar dulu, 7% itu ada kekhawatiran nanti. Nah ini netralitas aparat. Ya kemarin ada kasus Babinsa misalnya. Ada kekhawatiran semacam itu. Oke, bagaimana tim kemudian melihat, kalau Bang Don melihat ini memang sebuah pertandingan yang ketat? Pertama, ketika kita melihat survei, yang kita lihat itu adalah kapan survei itu dilakukan. Ya. Ketika survei itu dilakukan 2 minggu yang lalu, data sekarang sudah tidak valid. Sama ketika Anda check up sebulan yang lalu, penyakitnya ini, check up sekarang belum tentu ada penyakit itu. Satu. Kedua yang kita lihat juga adalah bahwa tren Pak Jokowi itu turun terus. Dalam hukum pilkada, ya, tren yang turun, unless ada sesuatu yang besar yang membuat publik percaya, dia akan mengalami lompatan naik. Sebaliknya, ketika ada satu calon, ya, yang trennya naik terus, maka dia akan naik terus. Contoh ketika Jokowi melawan Pak Fauzi Bowo pada pilkada kemarin, ya. Ketiga, yang kita harus waspadai juga dari sebuah survei itu, berapa respondennya? Bagaimana mekanisme respondennya? Bagaimana mekanisme dari polling tersebut? Ketika responden itu ya tidak mencapai katakanlah 2.400, pembagiannya itu seperti berapa? Ya kan? Kemudian bagaimana? Ada 3 lembaga survei dari 9 itu yang melakukan lembaga survei. Saya boleh tanya nggak di kubunya Prabowo ada survei sendiri nggak? Gapnya tinggal 5%. Gapnya tinggal 5%. Oke. Masih tinggi Jokowi. Oh iya, kita jujur. Masih 5% ya. Dengan margin error 2-3%. Waktu tinggal 2 minggu. Jadi bagi kita kalau misalnya ada yang gugup, terus ada yang biasa-biasa saja, itulah jawabannya. Mas Hasto. Ya, ada yang menggunakan survei memang sebagai alat pemenangan, sebagai alat untuk memberikan motivasi. Karena itulah sengaja selisihnya itu dibuat tipis sebagai bagian dari strategi pemberian motivasi. Saya juga mendengar, ingat kita sebelum pemilu legislatif, ada satu lembaga survei yang diiklankan oleh Partai Gerindra secara luar biasa, yaitu INES, yang mengatakan bahwa Partai Gerindra mendapatkan elektabilitas terbesar. Jadi ada track record dari Gerindra sendiri untuk menggunakan survei sebagai alat untuk memberikan motivasi, membangun persepsi menang. Nah, bagi kami yang penting adalah bagaimana ke depan strategi 2 minggu ini. Ini yang paling menarik. Survei itu sebagai suatu alat potret saja. Bahwa katakanlah selisihnya antara Jokowi 13% sebagaimana disampaikan oleh Indobarometer tadi, bukan berarti kemudian kami kemudian diam diri. Kami justru semakin memantapkan seluruh pergerakan kami dan instrumennya sangat sederhana. Ketika Pak Jokowi turun, ada antusiasme rakyat yang begitu luar biasa datang.
maka itulah awal kemenangan. Nanti Yang kedua, dalam debat, Ya. Pak Jokowi juga tidak mengecewakan. Di sosial media, 5-1. Sehingga dalam konteks seperti itu, apapun hasil survei yang ada, kami bergerak satu arah untuk memenangkan hati pemilih. Apapun hasil survei yang ada, waktunya memang tinggal sedikit dan sudah tinggal sprint begitu ya dua kubu ini, Bang Don. Yang terjadi menurut saya pengamatan publik itu makin serius sekarang ini. Jadi kalau minggu awal kampanye mereka mulai pemanasan, sekarang benar-benar panas Mas Tanto, Mas Hasto. Lagi panasnya karena itu kalau kita lihat di media sosial, itu hater and lovers itu saling maki, saling kritik itu tajam sekali. Yang ingin saya katakan, saya rasa di saat-saat sepanas seperti sekarang ini, betul ada kepanikan, tapi bukan hanya di tempatnya Mas Hasto itu Mas Tanto, di tempatnya Prabowo juga ada kepanikan. Saya pikir Bagi bukan saya panik begini. istilahnya. Nggak ada kepanikan. Taruhlah. Ini justru malah menstimulus Gini. ya berbagai macam strategi yang disampaikan menstimulus kreativitas. Maka kami selalu mempositioningkan menjadi trendsetter. Kami punya call center, kami ada dana gotong royong, Jadi kira-kira kami ada flash mob. Makin rame kampanye hitam satu sama lain itu menandakan hanya dua hal. Pertama karena kejar-kejaran saling dekat, atau karena satu tertinggal jauh di belakang. Nah, itu dia. Mas. Iya. Kira-kira begitu. Jadi hanya itu aja masalahnya, dan itu digunakan cara-cara begini gitu. Iya, jadi memang karena tinggal mepet ya Jadi sudah. dari perspektif media kita khawatir kampanye hitam, Betul. Oke. takut karena nggak akan selesai nanti setelah pilpres. Walaupun dua pihak sudah selesai nanti habis pilpres gitu. Ya harus ada tindakan tegas. Kalau menurut saya obor rakyat menjadi case tadi. Dan ketegasan itu ya trademark dari kita. Kita sampai di bagian akhir, tinggal 2 minggu memang ya Mas. Iya. Mas Bas, saya boleh dengan closing statementnya. Ya kalau menurut saya memang kita sekarang mendapat kesempatan, mungkin karena memang ini head to head pertama kalinya ya, pilpres langsung ketiga, sebelumnya 5 pasang, setelah itu tiga pasang, sekarang 2 pasang, dan kebetulan memang ini kalau saya lihat ya gairah atau syahwat untuk berkuasa dari kedua pihak ini sangat tinggi, sehingga ada kesan mereka menghalalkan semua cara untuk menang, termasuk dengan black campaign. Padahal black campaigning itu udah nggak ada di demokrasi. Kalau misalnya negatif campaigning itu masih bisa diterima lah. Ini fitnah ini loh yang kita khawatir. Mas Hasto. Ya, saya pikir resiko-resiko politik akan begitu besar ketika negara tidak hadir, ketika aparat kepolisian tidak dengan tegas menindak berbagai macam bentuk-bentuk fitnah yang sekarang terjadi dan sebagian besar ditujukan kepada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi menjadi korban. Meskipun dalam perspektif lain kami melihat bahwa itu juga ada sisi positifnya dalam pengertian mereka begitu khawatir sehingga muncullah serangan-serangan tajam yang ditujukan pada Pak Jokowi. Tapi pada akhirnya karena kami punya komitmen begitu besar bahwa pemilu ini adalah untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik, maka kami akan memelopori suatu gerakan agar dalam waktu tersisa ini betul-betul yang terjadi adalah membangun peradaban Indonesia dengan cara menyampaikan gagasan-gagasan terbaik tentang kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak JK ke depan. Oke, Mas Tanto. Ya, kalau menurut saya ketika orang berkompetisi untuk menjadi pemimpin itu syahwatnya harus tinggi. Jadi ya, memang harus eager, ya apalagi calonnya cuma 2. Bagaimana kalau kita menghadapi orang mau jadi pemimpin aja nggak semangat, apalagi kalau satunya nggak semangat, ya udah yang satunya kan menang. Permasalahan sekarang ini menjadi menarik adalah ketika Pak Jokowi itu digadang-gadang dan diyakini bahwa berpasangan dengan pelawak pun dia akan menghasilkan landslide win. Tapi kemudian seiring dengan kepercayaan rakyat terhadap kita, maka persaingan ini menjadi ketat. Surveinya menjadi semakin tajam, ya, sehingga kemenangan itu tidak lagi diprediksi mudah seperti yang sebelumnya. Oleh karena itu kepanikan baik kepanikan positif maupun negatif pasti terjadi. Oke, Bang Don. Saya melihat bahwa dengan kampanye seperti sekarang ini dengan segala kekurangan, tuh rakyat punya referensi lebih banyak dan lebih tajam ketika melihat berbagai masukan yang mereka terima. Dan tentu kita tidak bisa meremehkan kecerdasan mereka untuk memahami masa lalu, untuk memahami track record orang, lalu kemudian mereka akan pilih yang benar. Saya percaya rakyat kita lebih cerdas ketimbang para politisinya. Politisi kita pernah membuat Pak Harto 30 tahun berkuasa, dan tahun 99 sampai 2004 kita punya 3 presiden. Tapi sejak tahun 2004 ketika pemilihan langsung kita punya presiden lebih stabil, lepas dari segala
kekurangan yang ada gitu. Kekurangan, ya. Dan saya pikir kita juga, rakyat kita juga akan lebih cerdas untuk memilih 2014-2019. Amin. Amin. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines, dan pemirsa itulah The Headlines kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan.